Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Keamanan Informasi. Kali ini kita akan membahas mata kuliah materi lanjutan ya dari algoritma kriptografi klasik. Sekarang kita ulas mengenai algoritma kriptografi modernnya ya. Kalau kita lihat diagram blok kriptografi di sini, asal muasal adanya kriptografi modern itu tetap ya kembali ke kriptografi klasik. Jadi basicnya tetap kriptografi klasik. Nah, di sini ini adalah diagram blok ya. Kita bisa lihat asal muasal sebuah network protokol itu bisa aman atau secure ya. Dimulai dari yang paling bawah itu ada block cipher, stream cipher. Nah, ini jenis cipher ya. Kemarin kita ulas mengenai ciphertext. Nah, apakah cipher tersebut ditransmisikan secara blok ya, per blok atau stream secara langsung ya. Kemudian ada juga hash function, sudah ya, procedure random, random source, elliptic ops, dan lain sebagainya. Nah, ini ulasan-ulasan atau bahasan kita yang sudah dibahas sebelumnya ya, sampai ke kategori atau kriteria aspek-aspek pada keamanan informasi ya. Ada confidentiality, data integrity, authentication, non-repudiation, ada 7 ya dan lainnya. Ada availability dan sebagainya. Nah, pendahuluannya di sini asal muasal untuk kriptografi modern ini ya beroperasi dalam model bit. Jadi kemarin kita ulas yang kriptografi klasik itu modelnya adalah karakter. Jadi karakter itu berperan untuk mengenkrip ya sesuatu hal sehingga menjadi cipher. Nah, kalau di modern itu cirinya menggunakan bit. Jadi tidak menggunakan lagi teks untuk diolah. Ya. Operasinya pada bit. Di sini kemudian ciri khas lainnya adalah kunci. Ya. Algoritma menjadi umum, publik, itu boleh diketahui orang, tapi kuncinya yang menjadi rahasia. Itu kriterianya ya. Kunci, plain text, ciphertext diproses dalam rangkaian bit. Jadi semuanya dikonvert ke dalam bentuk bit. Kemudian operasinya kebanyakan pakai XOR itu ya yang sederhana. Tergantung dari rumusnya, nanti rumus dari suatu algoritmanya seperti apa. Tetap menggunakan gagasan pada algoritma klasik. Jadi masih tetap ya, untuk mekanismenya substitusi transposisi, tetapi ini lebih rumit. Jadi nanti algoritmanya seperti apa? Itu disubstitusikan kah, ditransposisikan kah? Itu tergantung jenis algoritma dari kriptografi modern tersebut. Nah, perkembangan algoritma kriptografi ya untuk modern ini didorong oleh penggunaan komputer ya yang semakin ke sini digitalisasi terus meningkat ya sehingga keamanan pesan itu selalu menjadi hal yang sangat sensitif ya bagaimana kita mengamankan suatu data atau informasi. Komputer digital merepresentasikan data dalam bentuk biner ya. Nah, contoh di sini masih ingat di mata kuliah digital ya. Ada mata kuliah digital di sini kita kenal bentuk bit ya, konversi dari desimal, heksa, bit dan seterusnya. Pesan dalam bentuk rangkaian bit dipecah menjadi beberapa blok. Nah, jadi sama. Kemarin algoritma klasik itu kan memecah karakter ya, huruf dipecah ke dalam beberapa blok. Ini juga sama dipecah, cuman dalam bentuk bit. Contoh plain text di sini 10011110110. Itu dipecah menjadi 4 bit menjadi 1001, 1101 dan seterusnya. Maka setiap blok itu 4 ya tadi. 4 bit tadi. Masih ingat Saudara berapa byte ya?
Berapa bit untuk 1 byte misalkan ya. Nah, itu jangan sampai lupa lagi ya di mata kuliah digital ya, sistem digital ya. Itu sudah dibahas. Nah, di sini juga jangan sampai roaming lagi ketika kita bicara bit ya, kemudian heksadesimal ya. Maka setiap blok menyatakan 0 sampai 15. Betul tidak? Kita hitung ya. Ada tadi 4 1 0 0 1. Berarti cara hitungnya dari mana? Dari kanan ya, sebelah kanan. Berarti dari kalau itu yang kanan ini 0110 berarti 0110 atau yang ini ya, yang tengah 1101 berarti dihitung dulu 1 ya pangkat 0 pangkat berapa ya kelipatan ya 24 8 16 32 dan seterusnya. Itu cara mudahnya. Jadi tinggal dikalikan ya. 1 pangkat 0, 0 pangkat 2 dan seterusnya. Sehingga contoh ini ada menghasilkan 6 ya. Berarti 2 pangkat 1 pangkat 2 ya menghasilkan 2. Ini 4 1 pangkat 4 menghasilkan 4. 4 tambah 2 berarti 6 gitu. Ya. Ini harusnya nggak saya ulas lagi, harus sudah paham ya. Yang jelas ini cara gampangnya hitungnya dari kanan ya. Perpangkatan ya, tinggal dikali 0 kali pangkat 0 ya. Berarti 1 nanti kalau hasilnya ini 1 ya. 1 pangkat 0 1 gitu. Karena 0 berarti nggak dihitung. 0 1 pangkat 2, 1 pangkat 4, 0 pangkat 8 terus ya. 8, 16, 32, 64. Nah, ini bilangan yang harus sudah saudara kuasai ya. 128, 256, 512, 1024 dan seterusnya ya. Itu. Kalau 3 bit ya menjadi seperti ini. 100, 111, 010, 110. Nah, maka setiap blok menyatakan bilangan 0 sampai 7. Jadi maksimumnya 7. Ya. 011 berarti 6 ya. 010 berarti 2. 111 berarti semua dikali ya. 1 pangkat 2 1, kemudian itu berapa? 2 dan 4 ya. Contoh seperti 7 ya semuanya. 100 berarti 4. Itu mudah sekali. Oke, kita lanjutkan. Itu ada pemilahan ya. Kemudian di klasik kemarin kita ulas juga ada sudah ada tugas juga ya. Penambahan atau disebut istilahnya adalah padding bit. Di sini juga ada. Jadi bagaimana kalau jumlah, kalau kemarin di klasik karakternya itu tanggung ya, masih ada sisa, itu harus ada penambahan pad disebutnya ya. Penambahan. Kalau di sini juga sama bitnya. Contoh di sini 100 111 101 01 10 itu kita dibagi menjadi 5 ya, menjadi ada bit yang kosong ya atau kurang 3 bit. Jadi ini 10. Kenapa bitnya dipasang di kiri ya? Agar tidak menjadi perhitungan ya. Jadi bitnya tetap kosong gitu. Kalau kita simpan di kanan, ini kan menjadi kelipatannya akan berbeda. Ini nominalnya akan beda ya hasilnya. 00010 dengan 10000 itu hasilnya akan berbeda. Jadi perlu kita ingat posisinya di kiri sehingga tidak menambah kelipatan ya pangkat tadi. Padding bit mengakibatkan ukuran jelas ya. Ketika kita ada blok yang kurang, artinya ada penambahan. Penambahan bit itu otomatis berkonsekuensi terhadap penambahan size ya ukurannya. Sehingga proses enkripsi ini akan membengkak ya. Yang tadinya ini 2 bit menjadi 5 bit gitu. Akan bertambah ya. Antara plain text dengan ciphertext itu pasti ukurannya akan bertambah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ada lagi nanti teknik kompresi ya. Bagaimana yang pertambahan ciphertext ini menjadi bengkak, kemudian kita kompres sehingga menjadi sedikit gitu ya, size-nya menjadi berkurang malahan, jadi ringan gitu. Jadi plain text hasil dekripsi sedikit lebih besar daripada ukuran plain text semula, karena ada penambahan tadi. Ya, kecuali apple to apple ya, 1 lawan 1 ya udah pasti sama hasilnya. Gitu.
Representasi dalam heksa. Nah, masih ingat ya, jangan sampai lupa lagi heksa ada berapa bilangannya ya. Heksa itu sampai F ya. Berarti kalau dijumlahkan 0 sampai 9. Berarti ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Heksa namanya juga. Contoh plain text-nya 1001111 bla 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 dibagi menjadi 4 bit. Maka kita notasikan atau convert ke dalam heksa ya. 1001 menjadi 9. 1101 ini dari mana? Ya. Masih ingat dari mana hitungnya? Kita kan kalau di sini ada tabulasinya. Kalau kita hitung juga sama. Berarti ini berapa? 1 pangkat 2, 1, 0, 4 ya tadi ya. 2, 4, 8. Sorry, 2, 4 ya. 4, 5 tambah 8. 8 tambah 5 berarti 13. Kita lihat 13, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13. Betul ya? Ya, karena ini dari 0, sorry. Ya, jadi jumlah 13 kita heksakan menjadi D ya, karena bilangan ini. Ini konversi yang ringan saja ya. Dan ini hitung 6. Nah, jangan sampai saudara sampai semester ini masih bingung. Ini desimalnya berapa ya? Ini heksanya berapa? Hitung lagi, balik lagi ke semester 1, repot lagi ya. Nah, itu. Saya percayalah kepada saudara itu sudah lulus di mata kuliah sistem digital. Oke, berarti ini udah lancar ya. Kita lanjut. Nah, XOR berarti bagaimana? Nih, kalau OR atau AND berarti bagaimana? Nah, ini juga sama ya. Atau OR itu berarti salah satu benar itu dianggap benar ya. AND itu berarti harus keduanya. Kalau XOR bagaimana? Berarti ini apa? Kebalikan dari OR ya. Kalau OR salah satu. Nah, ini ya. 0, 0, salah ya, salah 1 0 XOR 0 1. Nah, ini hanya yang beda saja. Jawaban yang beda itu true. Jawaban yang salah itu false. Kalau XOR itu kalau OR itu berarti 1 OR 1 itu berarti true ya. Nah, ini kebalikannya. Ini false. Ya. Jadi yang angkanya berbeda itu benar ya. 1 0 1 0 1 1. Yang lainnya false ketika sama. Mudah sekali ya. Contoh operasinya misalkan modulo 2 ya. Berarti di sini 0 0 false ya. False 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 di mod 2. 0 mod 2 berarti 0 tidak hasil. Modulus ya, masih ingat div dan mod. Jangan sampai lupa lagi. Div adalah pembagian bulat, mod adalah sisa pembagian ya. Kita lihat di sini 01 berarti true ya. True 0 plus 1 1 mod 2, sisanya 1 ya. Karena nggak bisa dibagi 2 ya. Sisanya tetap 1. Begitu dan seterusnya. Hukum-hukum yang terkait ini operasi bilangan biasa ya. XOR itu adalah XOR A 0 ya. A XOR B sama dengan B XOR A. Itu yang tadi asosiatif ya. Kita lanjut bitwise. Nah, ini berarti jika dua rangkaian operasikan dengan XOR, maka operasinya dilakukan dengan meng-XOR-kan setiap bit yang berkoresponden dari kedua rangkaian. Contoh 10011 XOR 1100 1. Hasilnya ini. Gimana caranya? Tinggal pecahkan ya. 10011. Kita XOR-kan dengan lawannya. 110011. 1 XOR 1 ya, itunya 0 hasilnya. False ya. 101 00 0 01 1 11 0. Gampang ya. Itu secara sederhananya untuk perhitungan jumlah menggunakan operasi XOR. Begitu juga di enkripsi ya. Untuk enkripsi dengan XOR ini mudah, masih mudah. Plain text-nya 01100101, kuncinya adalah 00110101. Maka kalau di ASCII-kan ini adalah karakter huruf E. Kalau ini adalah 5 ya. Dari mana kode ASCII ini? Itu tabulasi lagi ya. Bahwa setiap kode ASCII itu mempunyai nilai heksa, desimal ataupun binary ya. Caranya gimana? 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0.
01, 1. Ini baru yang beda 1 ya. Maka kalau kita convert ke ASCII itu adalah P. Jadi E dengan kunci dienkripsi kunci 5 menghasilkan P. Udah sekali ya. Kita kembalikan sama ya. Kita XOR-kan maka kembali menjadi E. Oke. Algoritma enkripsi XOR sederhana pada prinsipnya sama dengan Engineer Shipper. Engineer Shipper ini adalah operasi XOR pada klasik ya. Kalau ini contoh pada binary atau modern. Gitu. Nah, ini contoh XOR sederhana yang tadi ya, perhitungannya dibuat kemudian di-convert ke dalam bahasa pemrograman. Ya, C. Ini mudah lah, nanti saudara tinggal dibuat. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Para wisuda sarjana bla bla bla, ini dengan hasilnya XOR ya contohnya. Kenapa ada yang kotak-kotak ini? Itu berarti yang saya ulas. Di kode ASCII itu ada yang printable, ada yang grafik, ada yang comment, ya, ada yang apa lagi? Ya, artinya tidak bisa dibaca atau ditampilkan di view ya. Dia tidak terbaca seperti ini. Karena ASCII code-nya 256 seluruhnya ya. Nah, contoh di sini ada kita lihat. Oh, sorry, alamatnya salah ya. Saya udah ganti nih. Kita stop dulu deh ya. Saya bagikan dulu di sini yang contoh perhitungannya. Nah, ini ya. Contoh perhitungan itu saya contohkan di sini algoritma RC4. Ini termasuk ke dalam algoritma modern. Nah, RC4 ini merupakan kunci simetris jenis stream chipper. Artinya stream ini berarti dilakukan satu-satu ya, tidak per blok. Jadi lawan dari stream ada blok cipher ya. Kalau blok itu digabungkan per blok, misalkan tadi per 5 blok. Berarti huruf alam misalkan ya, alam A L A M berarti ada 4 blok. Misalkan per blok alam rahmatullah R A A M, nah itu 4 blok lagi. Baru dikirimkan. Itu blok. Kalau cipher stream ya, itu diproses satu persatu. Nah, ini sejarahnya ya. Nah, kunci RC4 sering dibatasi sampai 40 bit, tapi dimungkinkan untuk 128 bit. Ya, jadi bisa sampai 2048 bit sebenarnya ya. Nah, cuman kalau manual itu hitungnya nanti repot ya, akan panjang sekali. Berbeda dengan nanti menggunakan script code atau programming ya. Ini bla 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 blanya nantilah saya bahas atau saya berikan ya, share untuk sejarah dan sebagainya. Nah, di sini saya lihat tahapannya saja. Ini akan menjadi tugas juga nanti buat saudara membuat tahapan setiap algoritma ya. Nah, tahapan pertama itu RC4 itu adalah proses konversi dari ASCII ke biner. Contoh ada huruf alam. Nah, saya contohkan di sini hanya 4 bit saja. Kalau tadi saya bilang 128 itu terlalu panjang ya. Jadi saya contohkan hanya sejumlah 4 bit untuk algoritma receiver-nya ya. Kemudian nah setiap karakter sama dengan 1 byte atau 8 bit ya, mesti diingat ya. 1 byte itu 8 bit. Maka kalau huruf alam itu dikonvert ke biner menjadikan satu ini ya, huruf A itu adalah 01 0000 1. Huruf L 01 00 1100. Huruf A lagi ya 01 0001 dan seterusnya. Nah, tahap kedua dari rumus algoritma RC4 ini adalah inisialisasi S-box. Jadi membuat sebuah box ya. Proses ini menginisialisasi S-box pertama S0 sampai 255. Ini kalau digunakan full 256 bit. Nah ya, kita lihat di sini. Berarti kita lakukan pengulangan 0 sampai 255, berarti sejumlah S-box ini adalah 256, panjang kuncinya. Ya. 0 sampai 255 menghasilkan kunci ya
I mode length, panjang dari kuncinya. Gitu. Kemudian tahap ketiga adalah random. Jadi ini dilakukan random. Jadi untuk receiver ini prosesnya adalah membangkitkan kunci. Artinya membuat kunci secara random dari algoritmanya. Jadi kuncinya tidak kita tentukan atau bisa kita tentukan, tapi nanti membangkitkan kunci tersebut agar menjadi pengacak. Jadi tidak langsung plain text disandingkan dengan kunci yang kita masukkan, tapi ada lagi istilahnya pseudo random generator. Ada generator untuk membangkitkan kunci sehingga plain text ini dikalikan atau dioperasikan dengan kunci yang dibangkitkan dari algoritma. Itu untuk RC4 ya. Nanti algoritma yang lain itu berbeda lagi. Nah, di sini inisialisasi dulu S-box, S dan array K ya. Jadi ada dua array, S dan K. Maka di sini I sama dengan 0, J sama dengan 0, kemudian dilakukan looping. Nah, apa yang dilakukan di sini ada swap ya antara I dan J. Nah, nanti biar lebih jelas saya kasih contoh ada di bawah ya. Ini rumus umum untuk receiver-nya. Nah, prosedur random generator algorithm, jadi proses generator kunci ya untuk menyandingkan atau mengenkripsi plain text tadi. Ya. Maka rumusnya adalah ini ya. Byte K ya, hasil generator prosedur random ini akan dieksporkan dengan plain text. Nah, nanti tadi kalau yang klasik itu langsung tadi ya, plain text alam itu disandingkan dengan kuncinya misalkan bala-bala gitu ya. Berarti alam dengan bala-bala sudah seperti itu. Itu rumus dari algoritma klasik biasanya ya, karakternya mainnya. Nah, kalau di algoritma ini tidak langsung alam dengan bala-bala, tapi ada kunci yang dibangkitkan, bukan bala-bala yang dikalikan, dieksorkan, tapi pembangkit kunci tadi. Nah, itu baru dieksporkan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini contoh algoritmanya ya, secara keseluruhannya. Ini tahapannya round 1, round 2, 3, 4, terus ya, sampai round ke N. Gitu. Itu proses dari ciphertext ya. Kalau decrypt-nya bagaimana? Encrypt-nya sudah sama dibalikan. Nah, ini contohnya. Jadi kita akan coba tadi dengan hanya 4 bit saja. Kalau 256 itu terlalu panjang ya. Alam plain text-nya kuncinya misalkan saya akan menginputkan 2573. Terserah ini kunci bebas ya. Yang nantinya kunci ini akan menjadi pembangkit. Kita lihat tahap pertama adalah convert ya ke ASCII code. Ini dapat ASCII code-nya, kemudian inisialisasi S-box untuk kunci. Nah, kunci tadi ini ada array S ya, sejumlah 4 karena 4 bit. Kalau 256 berarti ini jumlah lengthnya 256 ya. Berarti masukkan kunci tersebut tadi 2573. Maka terus random S-box itu dengan kunci. Maka dilakukan key scheduling algorithm. Prosesnya gimana? 0, 1, 2, 3 ini array S. Kemudian array kunci masukkan ke sini. Prosesnya adalah I sama dengan iterasi pertama ya. 0, J sama dengan rumusnya yang tadi. I ditambah SI plus K I mod 4 ya. Kemudian di mod 4. Maka hasilnya adalah 0, 0 plus 2 mod 4 adalah 2. Nah, kemudian swap SI dan S ke J yang ini ya. Maka hasilnya adalah yang tadinya 2, 573, maka S0 dan S2 ya. Jangan lupa 0 itu yang pertama. Berarti 0 itu adalah 0, 2 ya ini. 1, 0 ini ya. 1, 2. Nah ini di swap. Ini di swap dengan 0. 0 dan 2 ya. Array ke 0, indeks ke 0 dan indeks kedua ini di swap. Dari tadinya 0, 1, 2, 3 menjadi 2, 1, 0, 3. Jadi di swap ya ini ya. Array kedua dan array ke 0. Swap, di swap ya. Kemudian lakukan iterasi yang kedua seterusnya ya. I kedua adalah iterasi kedua
I-nya adalah 1. Ya, dari mana 1? Ini dari sini ya, tadi. Kemudian di swap, hasilnya menjadi 1203. Terus ya ini dilakukan sampai didapatkan hanya 4 kali, karena 4 bit ya. Maka didapatlah 1203. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang, kunci pembangkit tadi. Jadi yang disandingkan dengan plain text itu bukan kuncinya, tapi kunci yang dibangkitkan adalah ini. 1203. Ya. Nah, kemudian gimana nih? Setelah melakukan KSA, maka lakukan PRGA. Masih ada ya, proses random generator. Nah, 1203, maka diproses PRGA, ini disandingkan dengan kunci ya. Tadi menghasilkan I0, J0 ya. I sama dengan 0 plus 1 mod 4. I sama dengan 1 ya. Kemudian I sama J sama dengan 0 plus I-nya berapa? 1 ya. Mod 4. Maka yang di swap adalah S ke 1 dan S ke 2. Ya, S ke 1 berarti 0, 1, 2. 2 dan 0 ini di swap ya. Terus dilakukan, terus K ke 1 ini, kunci ke 1 ini, kita convert ke dalam binary 2. Berarti 2 itu adalah 00010. Ya. Terus proses ini dilakukan sampai didapatlah 4 kunci tadi. Kunci ke 1, ya. 00010, kunci kedua 0011, kunci ketiga 001, kunci keempat 001. Ya. Maka ini dieksporkan dengan plain text. Plain text-nya A, L, A, M ini. Kemudian key-nya ini ya yang dibangkitkan tadi. Maka hasilnya adalah 010011. Ini kemudian dikonvert lagi ke ASCII, maka didapatlah COFL. Nah, itu ya. Itu salah satu contoh dan sudah saya buat juga aplikasi sederhananya untuk RC4 ya. Jadi nanti saudara bisa coba, ini contoh yang lain ya, untuk base 85 dan seterusnya. Nah, yang saya bilang di sini ASCII code, ya ini udah ada 0 desimal, 0 okta, hexa, itu adalah 0 karakter. Nah, di sini ya, huruf-hurufnya ini ASCII code mudah dilihat ya. Di Google banyak sekali. Oh, ini kan ada simbol-simbol, grafik simbol ya. Nah, ini kayak gini. Ya, itu contoh untuk yang apa receiver ya. Kita lihat sekarang ke yang contoh aplikasinya ya. Ini contohnya, berarti kita coba huruf alam ya. Jadi alam, plain text-nya, kemudian password-nya adalah 2573. Dengan ini kunci ya, bit 4. Maka kalau kita encrypt, hasilnya COFL. Nah, itu. Ini domainnya juga nanti saya share ya, buat saudara nyoba. Nanti membuat aplikasi juga, enkripsi sederhana ya. Oh, saya jangan bilang sederhana, aplikasi enkripsi yang eksklusif, beda dari yang sama ya. Silakan kembangkan ekspektasi saudara sebagus mungkin sehingga menghasilkan output nanti penilaian yang bagus juga ya. Oh, ini sederhana ya. Alam. Nanti huruf A kecil dengan A besar itu akan beda ya. Kuncinya apa? A, tes. Itu akan beda lagi hasilnya. Gitu ya. Sekian ya mata kuliah untuk algoritma kriptografi modern itu hanya sedikit ya, karena nanti mainnya di algoritma kriptografi modernnya. Setiap algoritma itu akan mempunyai rumus yang berbeda dan teknik yang berbeda. Nah, tugasnya nanti kita bahas di classroom ya. Saudara intinya mengulas atau mencoba membuat
enkripsi code ya dengan algoritma modern. Ya, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.